Yesus itu A. Tuhan atau Yesus B. Nabi? Oh, sudah jawab duluan. Yesus itu Nabi, sangat jelas sekali. Belum saya ngomong Nabi, langsung ngomong Yesus itu Nabi. Ya. Tuhan bukan? Bukan. Dekat jalan, ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu. Kamu tahu ini pohon ara? Berarti selama 28 tahun ya? Itu pohon pisang. Asyhadu an la Asyhadu an la ilaha. Ada seorang ibu melalui proses istikharah panjang mewakafkan tanah yang paling dicintainya di pinggir jalan raya dekat Taman Mini Indonesia Indah dekat Exit Tol. Beliau meminta agar dibangun gedung dakwah Mu'alaf Center Hagia Sophia, Jakarta. Dengan luas 514 meter persegi, insya Allah gedung dakwah tersebut bukan hanya akan menjadi tempat ibadah, namun juga sebagai pusat pembinaan bagi para mu'alaf yang ingin mendalami agama Islam. Alhamdulillah, saat ini kami sedang mengurus IMB. Dana yang dibutuhkan sangat besar. Kami meminta pertolongan kepada Allah. Mari, dukung kami untuk mewujudkan gedung dakwah Mu'alaf Center Hagia Sophia, Jakarta dengan ketentuan sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini atas rahmat dan pertolongan dari Allah, kita menyelesaikan pensyahadatan pada malam ini yang terakhir atas nama Ananda Olivia. Olivia, perempuan, tanggal kelahiran tahun 1996, berarti bisa 27 bulan. Oh, ini belum kawin dan dari Kristen. Ini KTP-nya lengkap ya. Ini lengkap, jadi bukan odong-odong, bukan settingan. Setiap kali kami sebelum pensyahadatan kita cek semua data. Jadi jangan sampai kita ini ada kegiatan pensyahadatan odong-odong. Nggak ada kami sampai sekarang. Orangnya ada, bukan fiktif, dan bukan cuman akun cloningan, bukan ya, jadi fiktif, ada orangnya. Nah, baik, pada malam hari ini Mbak Olivia dari gereja mana, Mbak? Gereja. Baik. Mbak Olivia, apakah ada orang yang menekan Mbak Olivia untuk hadir ke sini, menyuruh untuk agar bersyahadat? Tidak ada. Apakah ada orang yang menyuruh, memerintahkan dan mengajarkan ayo bersyahadat atas keinginan hati sendiri atau keinginan hati orang lain? Oh, keinginan hati ingin belajar. Yang sementara ini sudah diketahui tentang Islam apa saja, Ananda? Nggak apa-apa. Apa ya? Nggak apa-apa. Menurut Ananda, Yesus itu A. Tuhan atau Yesus B. Nabi? Oh, sudah jawab duluan. Yesus itu Nabi, sangat jelas sekali. Belum saya ngomong Nabi, langsung ngomong Yesus itu Nabi. Ya. Tuhan bukan? Bukan. Salah satu alasan Ananda yang Ananda ketahui bahwa Yesus bukan Tuhan apa? Coba Ananda buka kitab. Aku juga gini ya Pak, Ya, maaf sebelumnya, juga belum begitu paham tentang Alkitab juga. Oh, Ya. baca aja, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Memang ada persoalan begini, banyak saudara kami Kristen Katolik itu yang jarang baca Alkitab. Iya. Banyak sekali. Iya. Dan biasanya Alkitab tuh cuma dibaca, cuma dibawa maksudnya, dibawa begini ke gereja. Namun oleh para pendeta sama pastor itu ada ayat-ayat thumbnail gitu kan, ayat-ayat yang sudah default, sudah yang akan menjadi yang akan dibacakan pada hari ini. Jadi itu ayatnya ya ayat-ayat pilihan itu. Pada dasarnya Ustadz Ibu meminta dengan segala rasa hormat kepada Olivia untuk buka. Iya. Itu maksudnya juga untuk
gambaran deh, Iya. anakku, kepada para pemirsa bahwa Anda bukan Muslim, Anda memang Kristen. Iya. Jadi nggak perlu alergi terhadap kitab sendiri gitu maksudnya. Silakan baca. Coba. Nggak apa-apa. Markus pasalnya 11 ayatnya 12. Wah, anak cepet buka Bible-nya. Ya. Markus 12 ayat Markus 11 Markus 11 ayatnya 12. ayat ke-12. Itu cepet ya. Markus 11 ayat 12. Markus Iya, 11. Markus 11 ayat 12. Iya, coba. Keesokan harinya, sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Stop dulu. Coba kalau misalnya Yesus itu adalah Tuhan, itu kata Yesusnya diganti dengan Tuhan. Keesokan harinya, sesudah Tuhan dan 12 muridnya meninggalkan Betania, Tuhan merasa lapar. Nah, seperti itu kata Tuhan merasa lapar disandingkan lapar dengan Tuhan, itu menurut Mbak Olivia logik atau tidak? Tidak. Nah, berarti Bible itu jujur yang menyatakan Yesus yang sebenarnya, bahwa Yesus bukan Tuhan. Yesus merasa lapar karena kata lapar itu muhal disandangkan kepada Tuhan. Betul? Ya, lanjut. Ayat 13. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ya. Ia mendekati untuk melihat kalau ia mendapatkan apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Yesus, ayo itu bersama muridnya. Di sana ada pohon ara. Nah, kemudian ayo kita makan besar di sana. Begitu didatangi, ternyata buahnya nggak ada. Yesus baru ingat, oh ini bukan musim buah ara, saya lupa begitu. Nah, ada dua sifat. Yang pertama, Yesus tidak maha tahu. Harusnya kalau Yesus Tuhan, dia dari jauh di depan itu nggak ada buahnya, saudara. Nggak ada buahnya maksudnya. Ada pohon tapi nggak ada buahnya, daunnya lebat gitu kan. Begitu datang, oh iya bukan musim buah ara. Berarti Yesus lupa dan Yesus bukan Tuhan. Terus berikutnya. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buah selama-lamanya, dan muridnya pun mendengarnya. Nah, Yesus akhirnya marah kepada orang lapar. Itu potensi marah, bukan? Iya. Nah, orang lapar itu gampang marah. Yesus lapar bersama murid-muridnya, ternyata nggak ada buahnya. Dasar kau pohon, kau telah membohongi aku. Sudahlah, kau tidak usah berbuah selama-lamanya. Nah, begitu. Itu berarti Yesus, seandainya dia Tuhan, dia pasti mengadakan sesuatu yang awalnya tidak ada menjadi ada. Wahai pohon, engkau hari ini tidak berbuah, tapi engkau secara ajaib akan berbuah. Celing. Ayo kita makan besar. Itulah Tuhan. Tapi itu tidak Yesus lakukan. Tapi kemarin ketika begitu, ada saudara kami dari Kristian itu berkomentar. Ada kisah berikutnya di ayat yang lain, itu Yesus setelah menyampaikan itu kepada pohon, lalu pohon itu tidak berbuah selama-lamanya. Sebenarnya hal itu bukan hanya bisa dilakukan oleh Yesus, kita pun juga bisa. Itu namanya ada kata-kata negatif itu berpengaruh kepada pohon, kepada hal yang hidup itu bisa. Misal begini, Anda punya tanaman itu satunya Anda sayang, satunya Anda umpat terus setiap hari. Ini tanaman ini jadi subur. Wahai tanaman, engkau sangat baik hati, suburlah engkau, disiram. Satunya, dasar kau tanaman gak punya malu, dasar kau tanaman gak ada guna gitu. Gitu aja, itu akan jadi tanaman yang meranggas nanti. Dia bukan hanya tidak berbuah, bisa-bisa lama-lama layu. Itu bukan hanya Yesus bisa kerjakan. Anak saja, anak kecil ya. Bukan hanya anak kita, anak orang lain atau anak kita. Dasar engkau begitu. Dia akan jadi anak yang begitu. Jadi itu kata-kata negatif itu sebenarnya bukan hanya bisa dilakukan oleh Yesus. Nah, seperti itu Ananda. Jadi Ananda berkeyakinan bahwa Yesus itu adalah nabi. Itu sudah benar. Dia hamba Tuhan yang saleh. Dia manusia biasa. Begitu. Banyak sekali bukti-bukti yang lain. Nanti besok kita pembinaan di Pamulang ya. Kalau di sini kita baca-baca ayat yang lain yang ingin ini mesin waktu. Ketika kita membaca ini, kita masuk ke ruang dan waktu di mana Yesus itu hidup,
dan kita jadi tahu bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Luar biasa, Masya Allah. Ya, dia adalah seorang nabi, rasul, utusan Allah, hamba Allah yang saleh. Begitu. Baik, Mbak Olivia, nama surat baptis tidak ada? Tidak ada. Apa kata orang tua, kata keluarga nanti ketika Mbak Olivia nanti bersyahadat? Nggak marah-marah mereka? Karena posisi keluarga juga kan mama papa udah nggak ada. Iya. Saya juga kebetulan tinggalnya sama abang dulu, dan sekarang abang sudah berkeluarga, jadi tinggal sendiri. Ini Gyok Kim, ini Iya, siapa mama. ini? Mama. Oh, Chinese ini. Iya. Kevin ini kakak. Oh, papa namanya siapa? Doni Mulia Siregar. Oh, ya. Yulan ini siapa? Itu oma. Oma. Iya. Oh, ya. Berarti Mbak ini Chinese Jawa? Chinese Jawa. Chinese Jawa. Papa Medan, Batak. Oh, papa. Bapaknya Oh, ini Batak. namanya Chinese Batak. Iya. Ya. Cina Batak Batak. Chinese, ya. Ya. Baik. Berarti nggak ada masalah ya sama keluarga ya. Mbak Olivia sudah yakin 100% atau 80%? Sudah yakin. Berapa persen? 100%. 100%. Dan Mbak Olivia sudah yakin bahwa ini adalah keputusan yang tepat dan tidak akan kembali lagi. Sudah. Oke, baik. Al-Ustadz K, Ustadz Kenema, ini panggung untuk Ustadz K di sini. Oh, di sini Silakan. aja? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Begini, saya hanya begitu senang gitu, ya setiap kali saya berhadapan dengan calon mualaf, Ustazah, Bunda, dan semuanya. Kalau saya berhadapan dengan calon mualaf yang dari Kristen, hati saya senang. Kalau mereka tuh, misalnya gini, Ustaz Tepung bilang, boleh nggak buka Bible? Terus dia senang saya. Asli, hati saya tuh bangga gitu. Bangga. Soalnya banyak bertemu dengan calon mualaf dari Kristen. Begitu kasih, gimana ya, nggak tahu. Ditanya, terakhir ke gereja kapan? 8 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu. Ini kok Kristen apa bukan? Tapi memang bimbang, Ustaz. Bukan soal bimbang, malas itu. Yang 1 minggu sekali aja dia jarang pergi, apalagi jadi Muslim. Udah Muslim nanti bangun subuh. Tapi itu itu cuman anekdot aja, itu cuman intermezzo aja. Begini, siapa Yesus bagimu? Olivia langsung bilang, dia nabi. Masya Allah. Sangat bisa dihitung dengan jari orang Kristen yang berani ngomong gitu. Walaupun dia mau syahadat, pasti dia diam dulu. Gimana ya? Pasti gitu. Tapi dia tadi enggak nih langsung. Karena ada darah Bataknya. Keluarga papa sih kebetulan juga Muslim. Ya, darah Batak itu yang bikin kamu berani mengutarakan. Orang Batak itu apa? Berani menyatakan apa yang dirasa. Orang Batak. Gitu ya. Misalnya ada orang Batak pacaran sama orang Sunda nih, Ustaz Afwan. Laki-lakinya Batak, perempuannya orang Sunda. Jadi dia panggil Neng. Ya kan? Neng, katanya. Aku cinta kau, ada pertanyaan. Simple, sederhana dan padat, jelas. Ya, jadi dia nembak nih, dia nembak cewek, dia nggak pakai, aku tuh sebetulnya udah perhatiin, lama orang Batak. Neng, aku cinta kau, ada pertanyaan? Gitu, ya. Kau terima cintaku, aku bahagia. Kau tolak cintaku, dukun sebelah rumah yang berbahagia. Dia akan berbahagia karena aku datang sama dia, gitu. Enggak, ini cuman ini aja. Saya sangat tertarik ketika Ustadz Ipung membawa jawaban Olivia tadi tentang dia nabi, gitu kan? Udah gitu bilang, aku GBI pray. Oh, Allahu Akbar. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise.
Ya, berarti benar. Berarti benar. Makanya saya suka gitu. Lagi. Oh, ini yang satu lagi. Majesty, worship His. Aku nggak apa. Ya. Ah, ini. Timbunlah tanah Yang berubah. ini apa? Ku mau cinta. Yes. Langsung itu mah. Langsung. Ya, benar kamu Kristen ternyata. Bukan settingan. Ini Ustadz Ipung. Sebetulnya ngecek itu gampang. Aku percaya kepada Yesus. Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, ya. yang dikandung dari Bunda Maria. Asik, selamat. Udah bener ya. Jadi bukan settingan gitu. Gampang aja kalau mau ngecek ya. Gini. Marilah kepadaku engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Asik. Sadap. Sampai ayatnya hafal. Jadi hati-hati sekarang udah nggak bisa kayak kita punya tuan guru Ustadz almarhum Mokoginta, Ustadz. Kalau dibilang, kalau ada yang hafal ayat Bible, aku kasih BMW. Banyak yang hafal sekarang. Satu lembar bolak-balik. Iya, kalau nggak diterangin. Nggak boleh salah titik koma. Iya, tapi kita nggak boleh sembarang lagi bilang asal sebut. Ayo orang Kristen, ada yang hafal Bible nggak? Ada ternyata ini. Kita bisa kehilangan BMW, Ustadz. Nggak bisa. Ya, gini, aku tertarik dengan yang tadi Ustadz Ipung langsung kasih Bible. Kisah Yesus dan pohon ara. Bahwa kalau Tuhan itu nggak mungkin dia nggak tahu, karena dia yang menciptakan. Yang kedua, nggak mungkin dia marah. Yang ketiga, dia nggak boleh mengeluarkan kata kutuk, karena dia Tuhan. Yang terakhir, sebagai fakta dari konsekuensi logis, yaitu lapar, itu sangat manusiawi. Itu tidak boleh ada dalam khasanah Tuhan, nggak boleh. Tuhan nggak boleh kayak gitu. Tuhan nggak boleh lapar. Bukan kita batasi Tuhan, bukan. Tapi tidaklah Tuhan lapar. Kenapa? Karena Tuhan pencipta makhluk, bukan makhluk. Gitu ya, udah ya. Nah, yang saya mau ke situ aja. Gini, Ustadz Ipung minta tolong ketik Matius 21:19. Sama pohon ara, cuman kalau tadi dari Lukas, sekarang dari Matius. Matius 21:19. Versi paralel. Tahu nggak, aku mau bilang sama kamu. Berapa lama kamu tahu itu bahwa Yesus mengutuk pohon ara? Udah berapa lama kamu tahu cerita itu? Dari kecil kan? Iya. Berarti usia kamu sekarang berapa? 28 tahun. Ustadz, aku mau bilang nih semuanya nih. Anak ini 28 tahun, maaf ya jangan marah pemirsa yang mulia muslimin wal muslimah, Kainama tidak sedang menghujat agama Kristen, tidak, sama sekali. Anak ini, Olivia, taunya Yesus dan pohon ara. Pohon ara tuh buahnya seperti plum, seperti buah plum. Kalau dimakan mengenyangkan dan mengandung gula, sehingga dia menguatkan di tanah-tanah seperti Yerusalem dan Timur Tengah. Plum, pohon ara. Anak ini taunya pohon ara. Enggak, bukannya di situ, Ustaz. Ya, pohon ara ya, benar ya, Matius 21:19 ya. Ya, udah terbuka. Apa tuh tulisannya, Ustaz? Afwan. Ini. Apa tuh? Dekat jalan, ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu, selain daun-daunnya saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah. Benar ya, pohon ara yang tadi, jangan ditutup ya. Benar ya yang tadi diomongin pohon ara ya. Kamu tahu ini pohon ara berarti selama 28 tahun ya. Itu pohon pisang. Percaya nggak ada pohon pisang di Timur Tengah? Kalau saya ketawa. Mana ada pohon pisang di Timur Tengah? Ustadz kayak ngaco. Olivia, Nona geser ke bawah pelan-pelan. Ada kotak merah tanda tambah kuno tulisannya. Iya. Ada, klik. Sudah diklik. Sudah. Geser ke bawah, cari AMPAT 4. Ada. Baca keras-keras, Non. Itu memang itu kitab tua. Kitab tuanya bilang Yesus makan pisang, Tuhan doyan makan pisang, ini penghinaan. Baca. Dan setelah dia melihat sepohon pisang. Apa? Pohon apa? Pisang. Terusin.
di tepi jalan, datang dia kepadanya, maka tidak beroleh selainkan daun. Berkatanya akan dia, dari engkau tiada menjadi buah-buahan sampai ke kakal. Maka pohon pisang jadi kering. Begini ya Ustadz, aku mau bilang, Ustadz Ipung, Bunda, ketika kita menuntun seseorang untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat atau membantu para mualaf, itu sebetulnya berkat untuk kita. Kenapa? Allah izinkan kita ikut di dalam proyeknya Tuhan. Proyeknya Allah apa? Ketika orang seperti ini keluar dari kegelapan ke dalam terang. Bayangkan, selama 24 tahun dia tahunya pohon ara, padahal Yesus makan pisang. Tuhannya doyan pisang. Nah, yang mana yang benar? Ara atau pisang? Sedangkan kitabnya satu, Bible, tapi menyebutkan 2 buah yang sangat berbeda. Yang satu Tuhannya suka makan pisang, yang satu Tuhannya marah-marah karena nggak ada pohon ara, nggak ada buah ara. Selama 28 tahun, hari ini engkau dikasih tahu, Non, bahwa Allah sayang padamu. Tempatkan Yesusmu pada tempat yang proporsional. Jangan lebay, jangan kurang. Di mana itu? Di Islam. Cuma Islam yang menempatkan Yesus secara proporsional. Sebagai apa? Sebagai nabi. Iya. Karena dia bukan Tuhan. Mana ada Tuhan makan pisang? Hari ini engkau bersama-sama menjadi berkah untuk kami nih. Untuk si Bunda, untuk Sony, untuk Kainama, untuk Ustadz Ipung, Ustadz Arin, Ustadz Kiki. Semua nih para ustadzku nih yang gak kesorot nih. Ustadz Lukman dan semua yang ada di Mazaya. Allah sayang, Allah berkahi. Non? Sudah siap untuk itu? Ikutin Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah Ananda Olivia hari ini terpilih oleh Allah mendapatkan hadiah kembali ke jalan Allah. Semoga Ananda mendapatkan kesuksesan dunia akhirat yang sempurna. Ini adalah jalan yang betul-betul ditunjukkan oleh semua nabi, dari mulai manusia pertama di bumi, Nabi Adam, sampai dengan Nabi Muhammad SAW. Rumusnya sama: jaga sholat, jaga wudhu, selalu bersyukur, jangan marah, dan tahu bahwa hidup ini betul-betul menjadi sesuatu ketaatan semata untuk Allah SWT. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad dan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah SWT. Allah Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kembali ke Islam seperti yang dicontohkan semua Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Marilah kita bersama-sama memohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan saudara kita yang baru kembali memeluk agama Islam selalu diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan, diberikan kesabaran, serta dimudahkan segala urusan, dikabul segala hajat-hajatnya, serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa'fu anna ya karim wa'fu anna ya rahim nas'aluka bisirril fatihah bi barakatil fatihah wa bi mu'jizatil fatihah wa bi karamatil fatihah wa bi sirril fatihah wa bi barakatil fatihah. Iqti hawaijana ya Allah, iqti hawaijana ya Allah, ya farijal ham, ya kasifal gham, ya mali abdihi yaghfir wa yarham, wa ya dafi'al bala ya Allah, wa ya dafi'al bala ya Rahman, wa ya dafi'al bala ya Rahim. Subhanakallahumma wa tahiyatum ya salam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kita sudah mengikuti dan melalui prosesi syahadatan ini dengan penuh hikmat. Dan sebelumnya Mbak Olivia boleh dibantu testimoni sebentar, Bapak, setelah bersyahadat ini. Setelah saya bersyahadat ini, perasaan saya bahagia. Ya. Lega aja gitu ya. Dan kedepannya sih ingin bisa lebih lagi belajar tentang Islam. Dan apa ya? Gak apa-apa. Itu aja sih. Ya. Oke, baik, alhamdulillah. Terima kasih kepada seluruh para tuan guru, puan guru yang telah berperan atas prosesi pensyahadatan yang penuh berkah ini. Bunda Sinta, terima kasih atas kehadirannya. Ustadz Kainama, terima kasih atas kehadirannya. Jazakumullah khairan katsira. Kita akhiri dan nanti Mbak Olivia bisa berdiri untuk diberikan ucapan selamat. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. よつくらからはべてのものも誰が作った誰でもできないけどこの近づくれないのははっきりとわかる